3. Halo guys, selamat siang. Kali ini kami dari kelompok 12 HMIF akan mempresentasikan sebuah materi tentang switch case. Yaitu kami kelompok 12 terdiri dari 11 orang personil. Dari yang pertama kali yaitu Agustinus Agung Pradipta Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 205314163. Yang kedua yaitu Aldias Pascalis Birta dengan NIM 205314132. Yang ketiga Basius CK Kleden dengan NIM 205314117. Yang keempat Jason Enrique Budiono dengan NIM 205314068. Yang kelima Juvinka Cinka Amartya dengan NIM 205314014. Yang keenam Kurniawan Ronaldi Purnama 205314148. Yang ketujuh ada Leonard Renaldi dengan NIM 205314048. Yang ke-8 ada Naurah Veronica dengan NIM 205314066. Dan yang ke-9 ada Patricius Aditya Febrio dengan NIM 205314032. Dan yang ke-10 Yeremia Ukru dengan NIM 205314100. Dan yang terakhir Samuel Richard Paembonan dengan NIM 205314083. Kali ini kita akan membahas tentang switch case. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian percabangan. Percabangan adalah satu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan dijalankan. Jika tidak, maka sebaliknya. Next. Bentar. Oke, lanjut. Ya, dalam Java terdapat beberapa jenis percabangan. Ada yang namanya if else dan juga ada yang namanya switch case. Kedua jenis ini memiliki penggunaannya masing-masing. Dalam video ini kami akan membahas tentang switch case. Dalam switch case merupakan salah satu bentuk percabangan. Bentuk switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan seperti if else bertingkat. Konstruksi if else yang bertingkat-tingkat seringkali membingungkan pembacaan alur program. Dan untuk perbedaan if else dan switch case akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Kemudian perbedaan if else dan switch case. Kondisi switch hanya dapat dinyatakan dengan bilangan bulat atau string, sedangkan kondisi if else bisa menggunakan operator seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Tidak ada konstanta atau nilai yang sama dalam sebuah switch, sedangkan pada if else konstanta dapat digunakan berulang dengan kondisi berbeda. Pada switch terdapat kode break untuk mengakhiri pernyataan, sedangkan pada if else tidak ada. Pada switch kondisi default dinyatakan dengan default, sedangkan pada if else dinyatakan dengan else. Contoh program switch case. Dari sini kami akan menggunakan algoritma berupa flowchart. Di sini yang pertama kali dilakukan yaitu kita membuat start atau mulai dan memasukkan switch dalam kurung month atau bulan. Kemudian lanjut ke case 1. Apabila case 1 bernilai true atau benar, maka dia akan melanjutkan ke Januari dan akan langsung berakhir ke end. Apabila case 1 bernilai false atau salah, maka dia akan melanjutkan ke case 2. Sama dengan case 1, apabila case 2 bernilai benar, maka dia akan melanjutkan ke Februari dan langsung mengakhirnya dengan end. Apabila case 2 bernilai salah, maka dia akan melanjutkan ke case 3. Demikian dengan case-case yang lainnya. Apabila sudah di case 12,
Apabila dia bernilai benar, maka dia akan lanjut ke mount-nya yaitu Desember dan akan berakhir di end. Apabila case 12 salah atau bernilai false, maka dia akan lanjutkan ke default dan berakhir di invalid mount dan diakhiri dengan end. Next. Adapun ciri khas dari statement switch case, di antaranya variabel yang dapat digunakan hanya yang boleh menggunakan tipe data int, byte, short, chart, strings, dan enum. Setiap deklarasi tipe data di switch harus sama tipe datanya di deklarasi tipe data di case. Ketika variabel yang dibandingkan bernilai true, baru statement akan dijalankan. Perlu menggunakan statement break di setiap kondisi pada setiap case untuk mengakhiri statement. Jika tidak ada perbandingan yang sesuai, bisa menggunakan perintah default untuk menjalankan jika semua perbandingan salah. Perintah default ini fungsinya sama seperti else pada percabangan if-else. Next. Ya, Baiklah, untuk saya akan menjelaskan tentang hasil output switch case codingan di atas. Pertama-tama, output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Ini contoh output dari program bulan di atas. Ketika kita run, hasilnya akan muncul tulisan seperti mon sama dengan August. Output di atas didapatkan dari inmon sama dengan 8, di mana pada case mon stringnya adalah August. Next. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, statement switch biasanya digunakan di beberapa kondisi. Switch case tidak selengkap dan seampuh percabangan if-else, karena penggunaan switch case sendiri digunakan untuk membandingkan kondisi yang simpel, di mana suatu kondisi yang dapat dibandingkan hanya satu variabel saja, tidak seperti if. Switch case hanya bisa membandingkan variabel menggunakan sama dengan. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang switch case dari kelompok 12. Kami dari kelompok 12 mengucapkan mohon maaf jika kami melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati pendengar. Terima kasih, kami dari kelompok 12 mengucapkan selamat siang. Dadah.